Baiklah, Ibu dan Bapak, kita membahas tentang pengadaan. Kalau dikaitkan dengan SOP, pengadaan secara swaklola. Kalau kita kaitkan secara SOP sebenarnya agak sulit. Beda kalau yang tahapan-tahapan yang tadi ya. Kalau tahapan-tahapan yang tadi itu jelas sekali beberapa SOP. Kalau di swaklola, saya lebih menggambarkan gimana prosesnya saja. Nanti Bapak Ibu kira-kira kita lihat apa nih hal-hal yang diperlukan. Di format yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu, paling yang saya sodorkan kepada Bapak Ibu, ada beberapa format-format ya, seperti contoh ada KAK ada nota kesepahaman swaklola, mulai dari tipe 2, tipe 3, tipe 4, di sini sudah disiapkan, silakan Bapak Ibu bisa pergunakan. Kemudian ada juga format nota kontrak swaklola, siapa tahu Bapak Ibu melaksanakan swaklola tipe 2, tipe 3, tipe 4, ada contoh kontrak swaklola, juga sudah saya siapkan formatnya, ini contoh kontrak swaklola. Kemudian Bapak Ibu yang kadang terbiasa lupa menyiapkan SK-SK pelaku pengadaan, nah di sini saya ada siapkan contoh SK pengangkatan penyelenggara swaklola. Kadang kalau ada kegiatan swaklola, sering lupa ini, hanya ngangkat panitia saja, sementara orang-orang yang diperlukan lainnya kadang tidak disiapkan. Di sini saya siapkan format contoh pengangkatan penyelenggara swaklola, ada awas. Kemudian kalau hal-hal yang lain standar lah, seperti contoh ketika di dalam kegiatan swaklola tadi ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia, Bapak Ibu bisa pakai format-format lain yang sudah tersedia, seperti contoh format spek, format nyusun HPS, format kontrak, ini yang lain tetap bisa dipergunakan. Tapi kalau yang secara langsung, beberapa kertas kerja, beberapa proses, ya seperti tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu kira-kira yang beberapa format yang mungkin mudah-mudahan bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak, saya mau cerita dulu sedikit tentang swaklola. Mudah-mudahan Mbak Mutiara nggak bosan ya dengan beberapa penjelasan ini, karena kami berdua ini beberapa kali bareng di materi swaklola, dan Bapak Ibu Mbak Mutiara yang menyamar jadi moderator hari ini, beliau telah menulis buku tentang swaklola. Sudah menghasilkan produk-produk yang nyambung dengan materi hari ini. Ibu dan Bapak, alur pikir awalnya proses pengadaan barang jasa itu bukan hanya sekedar cerita belanja-belanja, bukan hanya sekedar cerita klerikal administrasi biasa, tapi proses pengadaan barang jasa itu memuat strategi-strategi. Kita idealnya akan menyusun beberapa formulasi terkait dengan strategi-strategi. Agar apa? Agar pengadaan barang jasa kita itu bisa lebih mengoptimalkan value for money. Karena proses pengadaan barang jasa ini nggak selalu dieksekusi dengan menggunakan pelaku usaha, menggunakan penyedia. Bisa jadi pengadaan barang jasa tadi akan lebih value for money kalau kita tembak dengan swaklola. Itulah pilihan-pilihan strateginya. Seperti contoh ya, contoh yang mana dulu ya, saya tidak mau lebih banyak kepada contoh-contoh yang pernah saya lakukan sendiri ya. Seperti contoh waktu dulu 2013 saya masih kabid di Bapeda. 2013 saya kabid di Bapeda, kami ada kegiatan penyusunan RPJMD. Waktu itu saya sebagai PPK kegiatan. Saya mencoba membandingkan beberapa daerah yang juga telah menyusun RPJMD sebelumnya. Saya dapatkan referensi ada salah satu kota yang tipikalnya mirip dengan kami. Menyusun RPJMD mereka habiskan anggaran 750 juta pakai konsultan. Ada satu lagi daerah 410 juta pakai konsultan. Ada satu lagi 480 juta pakai konsultan. Saya berpikir RPJMD ini kenapa nggak di swaklola saja? Kita bisa libatkan tim, kita bisa hadirkan narasumber, kita bisa bisa para kasubag perencanaan kita jadikan tim teknis. Nah, itu buah pemikiran dari perhitungan saya, ternyata nggak perlu habis sampai 750 juta. Waktu itu hanya habis sekitar 266 juta. Itu sudah macam-macam itu. Mulai dari ada kajian akademik, lingkungan strategisnya, kemudian bisa ngasih honor-honor para kasubag perencanaan, bisa menghadirkan narasumber dari
Bappenas, dari Mendagri, dari BPKP, dari akademisi, pembahasannya bisa melaksanakan musrenbang, RPJMD, ternyata habisnya 266 juta. Saya nggak usah cerita lah ya, saya dapat honor berapa waktu itu. Yang pasti, bagaimana kegiatan yang biasanya di tempat lain dilakukan dengan cara swaklola, tapi ketika kita kaji, ini di tempat lain dilakukan dengan menggunakan penyedia, menggunakan konsultan. Tapi ketika kita kaji, kita bisa lakukan dengan swaklola, kita mampu, ternyata efisiensinya luar biasa. Kemudian pengalaman yang lain, ya kayak beberapa waktu yang lalu ya, pada saat dilaksanakan seleksi CPNS, CAT gitu ya, CAT, apa namanya. Ada beberapa daerah-daerah yang kebingungan, mereka peserta seleksi CPNS ini sampai 3.000 lebih, bagaimana ini mau mencari penyedia yang mampu menyediakan ruangan, yang mampu melayani orang sebanyak itu, yang mampu menyediakan komputer sebanyak itu, sehingga akhirnya, waktu terus berjalan, mereka kesulitan, gagal berapa kali tendernya. Kemudian diskusi sama saya kepikiran kenapa tidak kita lakukan dengan cara swaklola saja, dengan cara bekerja sama dengan pola swaklola tipe 3. Kebetulan di daerah tersebut ternyata ada kampus swasta yang memang jurusannya IT ya, mereka punya ruangan yang cukup, terus fasilitas komputernya juga sangat banyak, sehingga akhirnya dilakukan skema swaklola tipe 3 dengan yayasan dari perguruan tinggi swasta tersebut. Alhamdulillah berhasil, lancar proses pelaksanaannya. Efisiensi juga dibandingkan dengan beberapa daerah yang melaksanakan tender, ternyata terpaut jauh ketika bisa dilakukan swaklola dengan kampus tadi. Nah, Ibu dan Bapak, jadi slide ini bercerita sebenarnya ketika kita melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan, kita harus membangun strategi. Salah satu strateginya adalah mengatur cara pengadaannya, apakah mau dilakukan dengan cara swaklola atau mau kita lakukan dengan menggunakan penyedia. Mau kita lakukan dengan cara swaklola atau mau kita lakukan dengan menggunakan penyedia. Sekali lagi, kita mau lakukan dengan cara swaklola atau kita mau lakukan dengan menggunakan penyedia. Ketika kita akan laksanakan dengan skema swaklola, nah nanti ada beberapa mekanisme. Ketika lakukan dengan menggunakan penyedia pun akan ada beberapa mekanisme yang perlu dicermati. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita lihat, nah ini sudah kita singgung sedikit kemarin ya, kalau kita lihat secara peraturan nih, di dalam peraturan pengadaan barang jasa pemerintah, dan umumnya peraturan-peraturan pengadaan atau pedoman pengadaan lainnya akan seperti ini. Bapak Ibu yang di luar pemerintah pun, di swasta atau segala macam, saya yakin pasti akan polanya seperti ini lebih kurang. Tapi mungkin dengan kemasan kalimat yang berbeda mungkin ya. Contoh, kalau di pengadaan barang jasa pemerintah, kita mengenal ada 2 cara pengadaan. Bisa swaklola, bisa menggunakan penyedia. Bisa swaklola, bisa menggunakan penyedia. Logika ini sama persis ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau dikaitkan juga dengan beberapa teori-teori supply chain management atau manajemen logistik ya. Seperti contoh, ada referensi peraturan yang menggambarkan cara kita mendapatkan barang jasa itu ada 2, bisa make or buy, bisa bikin atau bisa beli jadi. Sama di dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga pun Bapak Ibu pasti juga melakukan pilihan seperti itu kan. Ketika kita ada uang di rumah, pengen mendapatkan sesuatu, maka pilihannya kan pasti 2, bisa swaklola atau bisa menggunakan penyedia. Bisa swaklola, bisa gunakan penyedia, make or buy. Seperti yang saya singgung kemarin, kita pengen rumah bersih, pilihannya 2, apakah mau mencari asisten rumah tangga atau mau dikerjakan sendiri. Kebalik, apakah mau dikerjakan sendiri bersih-bersihnya atau mau mencari asisten rumah tangga. Kita punya baby, pilihannya 2, apakah mau dirawat sendiri, ditangani sendiri perawatannya, atau kita mau mencari babysitter. Atap rumah bocor, pilihannya pun 2, apakah kita mau manjat sendiri, benerin sendiri, atau kita mau mencari pelaku usaha pertukangan yang bisa menangani atap bocor. Kita mau makan nasi goreng karena lapar tengah malam, pilihannya pun 2, kita bisa masak sendiri atau menunggu tukang nasi goreng yang lewat. Jadi sebenarnya polanya akan sama, plus ada tambahan pengadaan yang dikecualikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kira-kira alur berpikirnya seperti ini. Nah, ini ada yang menarik ini. Di dalam Perpres 54 dulu dan Perpres 16 sekarang ini, frasa kata swaklola itu mendahului frasa kata penyedia. Frasa kata swaklola ini mendahului frasa kata menggunakan penyedia. Artinya kalau ada pengadaan, kita bisa lakukan dengan cara swaklola
maka kita swakelola saja. Tapi kalau tak bisa, maka kita bisa menggunakan penyedia. Menariknya seperti itu. Tapi seperti yang sudah disinggung kemarin, jangan sampai salah penggunaan istilah swakelola. Karena ada beberapa yang kadang salah menggunakan istilah swakelola, seperti contoh beli ATK, pengadaan ATK dibilang swakelola karena merasa bahwa uang pergi ke toko kemudian dapat barang. Itu tidak dibilang swakelola, itu tetap kita dikatakan menggunakan penyedia. Namanya pengadaan langsung. Bapak Ibu ada pengadaan makan minum, kemudian ternyata makan minumnya dilaksanakan oleh ibu-ibu rumah ibu-ibu Dharma Wanita masak-masaknya, tapi ternyata SPJ-nya pakai SPJ catering. Nah, itu juga tidak bisa dianggap swakelola itu. Jadi hati-hati, walaupun kalimatnya kalau bisa swakelola saja. Kalau tak bisa baru kita gunakan penyedia. Tentunya pemahaman swakelolanya jangan sampai salah. Jangan sampai pemahaman swakelolanya di sini diterjemahkan seolah-olah swakelola itu kita bawa uang kita yang belanja sendiri. Ingat kata kunci swakelola atau menggunakan penyedia itu adalah di output, di keluaran, siapa yang mengelolanya. Ingat kata kuncinya di situ, di keluaran siapa yang mengelolanya. Oke, contoh, Bapak Ibu mau ngadain ATK, memang outputnya ngadain ATK. Ya berarti ketika yang menyediakan ATK tadi adalah toko, warung, tempat fotokopi, itu artinya output tadi disediakan oleh pelaku usaha. Artinya output tadi diantarkan, dikelola oleh penyedia. Walaupun kita yang pergi ke toko, jadi tidak dianggap sebagai swakelola. Berbeda kalau seandainya Bapak Ibu memang mau ngadain ATK, mau bikin sendiri ATK-nya, ya barulah itu dikatakan swakelola. Tapi kan jarang ya. Bapak Ibu ada kegiatan diklat, mau menyelenggarakan diklat. Outputnya apa kalau diklat? 30 orang peserta mengikuti diklat. Tinggal kita lihat outputnya siapa nih yang mengantarkan 30 orang ini bisa sukses mengikuti diklat tadi. Ketika 30 orang tadi diklatnya tadi dilaksanakan oleh kita yang ngurusnya segala macam, sehingga sampai akhirnya nanti 30 orang sukses mengikuti diklat, maka kegiatan tadi kita sebut sebagai kegiatan swakelola, karena outputnya kita yang mengelola. Tapi kalau ternyata 30 orang tadi yang mengantarkannya mereka selesai mengikuti diklat itu ternyata bukan kita, tapi ada lembaga pelatihan yang menyelenggarakannya, yang bukan notabene-nya bukan kita yang melaksanakannya, berarti nanti kita bisa anggap itu sebagai penyedia. Jadi pahami arti swakelola ini, jangan sampai salah tafsir, jangan sampai salah kosakata, jangan sampai terbiasa dengan pola-pola lain lama. Kadang ada beberapa pola-pola lama yang menerjemahkan tadi, yaitu swakelola itu maknanya adalah ketika kita yang belanja-belanja, enggak seperti itu, tapi melihat output siapa yang mengelola. Swakelola, swa sendiri, kelola, berarti kita yang mengelola sendiri outputnya tadi. Tapi kalau ternyata outputnya tadi bukan kita yang mengelola, tapi pelaku usaha yang mengelola, maka bersiap-siap kegiatan kita tadi kita sebut sebagai menggunakan penyedia. Nah, kira-kira Ibu Bapak, biar tidak tertukar dengan beberapa istilah, ini saya mohon izin ini kalau Bapak Ibu di luar pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau dalam pengadaan barang jasa pemerintah, kira-kira pilihannya akan seperti ini. Apakah kita mau lakukan dengan cara swakelola atau kita mau lakukan dengan menggunakan penyedia, maka kira-kira akan seperti ini nih. Kalau swakelola, siap-siap nanti kita akan lihat ada 4 tipe swakelola, ada swakelola tipe 1, swakelola tipe 2, swakelola tipe 3, swakelola tipe 4. Sedangkan kalau kita menggunakan penyedia, maka akan ada beberapa pilihan-pilihan. Akan ada beberapa pilihan-pilihan di sini. Ada beberapa cara kalau kita menggunakan penyedia, bisa dengan e-purchasing, bisa dilakukan dengan pengadaan langsung, bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, ada lagi yang namanya tender cepat, tender seleksi, plus ada pengadaan-pengadaan yang dikecualikan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tertukar, ada beberapa pengistilahan. Saya belum tahu nih, tapi kalau umpama ada Bapak Ibu yang di BUMN, BUMD, kalau seandainya umpama di tempat Bapak Ibu ada swakelola, mungkin berkenan mungkin di-share seperti apa pengistilahannya. Kalau di pemerintahan, dan beberapa BLU, BLUD yang mengadopsi peraturan pengadaan barang jasa pemerintah, mereka menggunakan istilah yang sama. Ada swakelola tipe 1, swakelola tipe 2, 3, dan 4. Nanti kita lihat seperti apa perbedaan antara satu sama lain. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi kalau Ibu Bapak punya uang, belanja sendiri, pergi ke toko, itu tak tepat kalau dibilang swakelola. Itu kita melaksanakan pengadaan yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu
Ada yang namanya beli atau bayar langsung. Ada yang namanya beli atau bayar langsung, ada yang namanya kita lakukan dengan permintaan penawaran. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung disampaikan ya Bapak Ibu. Ini materi pembelajaran swakelola ini kan materinya sebenarnya cukup banyak ya. Kalau yang tatap muka full itu seharian itu bisa. Ini kan karena kita 2 jam, makanya saya lebih menawarkan kalau ada Bapak Ibu yang belum jelas tentang swakelola ini seperti apa, langsung saja kita diskusikan. Kalau terkait dengan beberapa paparan slide kan Bapak Ibu bisa baca, bisa pelajari, atau kalau ada yang belum jelas nanti slide-nya Bapak Ibu bisa japri saya. Tapi yang saya pengen lebih tawarkan kepada Ibu dan Bapak adalah bagaimana memahami terkait dengan bagaimana ketentuan pengadaan swakelola ini. Karena beberapa kejadian yang saya dapatkan pelaksanaan pengadaan swakelola ini banyak terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman gitu. Jadi masih ada yang bernuansa pemahaman-pemahaman yang jadul gitu ya. Kayak tadi ATK di swakelola, makan minum di swakelola itu kan contoh itu pengadaan yang pengistilahan yang sebenarnya tidak seperti itu maksudnya, tapi karena pemahaman dasarnya nggak dapat, akhirnya jadi salah tafsir di sini. Saya lanjutkan, kita lihat secara swakelola. Berbicara tentang swakelola, khusus untuk pengadaan barang jasa pemerintah, diatur secara khusus di dalam Perpres 16/2018, yang kemudian pedomannya itu diatur dengan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Di dalam pedoman inilah mengatur bagaimana mekanisme proses dari swakelola itu sendiri. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada banyak pertimbangan kenapa orang melakukan swakelola. Yang pasti sih ketika memang dia bisa menyadari, mengukur diri bahwasanya dia mampu nih untuk melaksanakan kegiatan tadi swakelola tadi, dia mampu. Tapi ada juga beberapa pendekatan-pendekatan lain yang dijadikan tujuan di dalam Perpres dan di dalam peraturan LKPP. Kenapa kita melakukan swakelola? Ini yang dijadikan pendekatan tujuan. Kenapa pengadaan ini kita kemas dengan swakelola? Kita lihat yang pertama, ketika memang pengadaan ini tidak disediakan oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha tidak menyediakannya karena memang situasi, karena mungkin memang kondisi, karena mungkin nilai, karena memang mungkin keunikan atau kompleksitas barang jasa yang mau kita adakan, sehingga akhirnya kita bisa ketahui pelaku usaha tidak mampu, tidak bisa menyediakan tadi. Atau yang kedua, pelaku usaha tidak berminat. Atau kita lakukan swakelola karena memang kita sadar mengetahui bahwasanya sumber daya kita mampu nih untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya sering contohkan teman-teman di Bina Marga, teman-teman di PU, mereka punya alat, mesin gilas segala macam. Tenaga kerjanya ternyata banyak tuh yang tenaga-tenaga kontrak mereka. Komunikasi terkait dengan penyediaan material, bahan-bahan material, aspal mereka bisa penyediaan material itu mereka tahu di mana tempat dan cara mendapatkannya. Artinya apa? Mereka mampu nih bisa menggunakan sumber daya mereka sendiri. Nah, ketika kita mampu melaksanakan sumber daya kita sendiri, bisa jadi kita akan laksanakan dengan cara swakelola. Teman-teman di BPSDM, mereka punya anggaran, punya kegiatan untuk menyelenggarakan di Kelapin 3, di Kelapin 4, sumber dayanya ada, narasumbernya ada. Tak menutup kemungkinan mungkin mereka akan melaksanakan dengan skema swakelola. Artinya apa? Menyadari, mengetahui, dan pengen mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kita lakukan dengan cara swakelola karena kita menyadari kemampuan teknis sumber daya kita bisa untuk melaksanakannya. Yang kelima, nah ini yang kaitannya dengan swakelola yang melibatkan masyarakat. Kita lakukan swakelola dengan melibatkan masyarakat karena kita yakin kalau kegiatan ini melibatkan masyarakat, baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, ini akan lebih baik, akan lebih bagus. Masyarakat mampu, hasilnya bisa langsung dinikmati dengan lebih baik oleh masyarakat. Kenapa tidak? Kegiatannya kita swakelola dengan cara melibatkan masyarakat. Atau yang keenam, kita lakukan dengan cara swakelola karena kita meyakini akan lebih efektif dan atau bisa lebih efisien. Seperti yang saya contohkan, saya melaksanakan kegiatan penyusunan RPJMD. Setelah saya ukur-ukur, setelah saya timbang-timbang, hasil kegiatan ini akan lebih optimal dan efisiensinya akan sangat jauh. Karena saya melibatkan langsung pegawai yang ada, sehingga ada beberapa efektivitas dan efisiensi yang saya dapatkan. Kemudian yang ketujuh, kita lakukan dengan cara swakelola ketika memang kegiatan ini janganlah penyedia tahu, ini lebih baik kita yang akan lebih tahu melaksanakannya,
Karena ini pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rahasia. Seperti contoh mungkin rahasia intelijen, seperti contoh mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan soal-soal ujian. Nah ini kita bisa kemas kegiatan dilakukan oleh orang tua. Nah ini beberapa pendekatan kenapa kita melaksanakan kegiatan, kita lakukan dengan cara swaklola. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa ini sudah familiar lah untuk yang Ibu Bapak pelaku pengadaan di instansi pemerintah. Ada 4 tipe swaklola, ada swaklola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Swaklola tipe 1 ini swaklola yang kita yang menyiapkannya, kita yang melaksanakannya, kita yang mengawasinya. Artinya apa? Output kita yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Dari sejak persiapan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan yang ngawasin, semuanya kita yang melaksanakan. Ini swaklola tipe 1. Saya nggak tahu nih kalau di BUMN apa nih istilahnya. Mudah-mudahan ada yang mau bercerita. Kemudian swaklola tipe 2. Swaklola tipe 2 ini swaklola yang kita yang punya anggaran yang menyiapkan, kita yang punya anggaran yang ngawasin, tapi nanti outputnya ini kita serahkan kepada instansi pemerintah yang lain untuk mengelolanya. Outputnya kita serahkan kepada instansi pemerintah yang lain yang mengelolanya. Kalau tadi yang swaklola tipe 1, contohnya banyak lah ya. Bapak Ibu mau ada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, Bapak Ibu bikin kepanitiaan, Bapak Ibu yang mengelola sendiri, sampai akhirnya masyarakat bisa mengikuti sosialisasi Bapak Ibu lakukan, nah itu contoh swaklola tipe 1. Bapak Ibu mau bikin peraturan, mau bikin SOP, dikelola sendiri, swaklola tipe 1. Berbeda kalau swaklola tipe 2. Swaklola tipe 2 ini, output dari kegiatan ini, kita antarkan instansi pemerintah lain nih yang melaksanakannya. Kementerian lain, lembaga lain, atau perangkat daerah yang lain yang akan melaksanakannya. Jadi kita serahkan ke mereka. Nah itu disebut sebagai swaklola tipe 2. Artinya ada pelibatan instansi pemerintah yang lain, yang mereka yang menjadi pelaksana untuk mengantarkan output. Contohnya apa? Banyak ya. Contohnya Bapeda mau menyusun kajian indikator makro mikro pembangunan. Bapeda yang siapkan, tapi nanti yang melaksanakannya adalah BPS. Anggarannya nanti diserahkan ke BPS. BPS yang menghasilkan output. Bisa itu swaklola tipe 2. Bapak Ibu mau bikin peta topografi, anggaran di Bapak Ibu yang siapkan, tapi nanti yang melaksanakannya teman-teman di BIK namanya. Bisa, itu juga swaklola tipe 2. Bapak Ibu pengen ngirim peserta di Klatim 3, di Klatim 2 ke LAN. Anggaran di Bapak Ibu. Tapi nanti kita serahkan ke LAN yang melaksanakannya. Nah, itu juga masuk kategori swaklola tipe 2. Kemudian ada lagi swaklola tipe 3. Swaklola tipe 3 ini swaklola yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan. Swaklola yang kita yang siapkan, kita yang ngawasin, tapi outputnya ini, yang melaksanakannya, ini akan kita serahkan kepada organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk perkumpulan. Apa yang tadi saya sampaikan? Ada kegiatan swaklola dengan yayasan di perguruan tinggi swasta untuk menyelenggarakan seleksi CPNS tadi, CAT, untuk sewa peralatan komputernya. Bisa, itu dianggap swaklola tipe 3. Pernah juga ada kegiatan, umpama apa ya contoh lagi ya, ada salah satu Pemda melaksanakan kegiatan bakti sosial, ini mengajak organisasi kemasyarakatan salah satu perkumpulan yang ada di daerah tersebut. Nah, itu juga bisa. Mereka yang diminta untuk melaksanakan kegiatan tadi juga bisa, itu dianggap sebagai swaklola tipe 3. Kemudian yang keempat, ini swaklola tipe 4. Swaklola tipe 4, swaklola yang mulai dari sejak perencanaan, mulai dari sejak persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan, ini yang melaksanakannya adalah Pokmas. Kalau tadi organisasi kemasyarakatan, Ormas, kalau ini yang melaksanakan adalah kelompok masyarakat atau Pokmas. Mereka yang menyiapkan, mereka yang melaksanakan, mereka yang ngawasin. Contohnya apa? Kayak sekarang ini ya, banyak kegiatan-kegiatan di daerah-daerah, ada dana kelurahan, bikin perbaikan jalan setapak, perbaikan rumah tidak layak huni, kemudian pembuatan MCK. Nah, ini bisa ini dikemas dengan swaklola tipe 4. Anggarannya di kita,
tapi nanti masyarakat yang mengelolanya, yang melaksanakannya. Ini bukan hibah ya. Jadi kalau hibah itu kita kasih uang. Kalau ini kita kasih mereka kegiatan-kegiatan di bawah pengendalian kita. Memang konteksnya bisa jadi memang ngasih uang juga, tapi ada mekanisme yang berbeda dengan hibah. Yang pasti kalau hibah itu kan pendekatannya memang ngasih uang. Kalau di Swaklola tipe 4 ini kita mengajak masyarakat untuk mengantarkan output sesuai dengan perencanaan kita. Ibu dan Bapak, sampai di sini. Barangkali ada yang mau berkomentar dulu, ada yang belum bisa membedakan, atau ada yang mau memberikan contoh-contoh tambahan, atau ada yang pengen diperjelas di bagian yang mana? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana nih tahapan-tahapan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan kalau dilakukan dengan cara swaklola. Kita lihat dulu dari tahapan perencanaan. Berbicara tentang perencanaan pengadaan, kalau kita lakukan dengan cara swaklola, kita lihat dulu para pihak yang muncul. Ini saya ini rasanya udah nyambung lah ya dengan yang pertemuan kita di sesi yang kedua. Saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan perencanaan pengadaan, baik itu kalau swaklola atau mau dilakukan dengan menggunakan penyedia, itu adalah PA, KPA, dan PPK. PPK yang bagian nyusun, kemudian PA, KPA yang bagian menetapkannya. Jadi proses menentukan swaklola itu bukan ketika sedang berjalan tahun anggaran, bukan ketika sedang nyusun, bukan ketika DIPA sudah jadi, DPA sudah jadi. Tapi proses kita menentukan apakah ini mau dilakukan dengan cara swaklola atau dengan yang menggunakan penyedia, maka itu sudah ditentukan sejak perencanaan. Kapan? Kembali kita lihat kepada peraturan yang kemarin. Kalau dilakukan oleh teman-teman KL, maka perencanaan pengadaan itu dilakukan pada saat menyusun renja KL, pada saat nanti menjadi bahan masukan menyusun RKA KL. Berbeda kalau kita mau melakukan pengadaan di Pemda. Kalau di Pemda, pengguna APBD, maka proses pelaksanaan pengadaannya kita lakukan setelah KUA PPAS, yaitu pada saat nyusun RK. Memang titik ketemunya ada kemiripan ya. Bahan masukan nyusun RKA KL, kalau untuk teman-teman di KL, kalau untuk di daerah, jadi bahan masukan untuk menyusun RKA. Mirip lah. Timingnya pun kalau kita lihat dari sisi bulan, mirip juga nih prosedurnya ya. Kalau yang KL berarti kan sekitar Juni-Juli. April, Juni-Juli lah taruh. Mei, Juni-Juli. Kalau teman-teman yang di daerah, proses penyusunan perencanaan pengadaan ini dilakukan di Juli-Agustus. Juli-Agustus. Ya mirip lah. KUA PPAS itu kan paling lambat minggu kedua Agustus. Ya berarti kebanyakan sih KUA PPAS sudah rampung lebih awal untuk yang di daerah. Jadi Juli-Agustus itu sudah bisa dilaksanakan proses penyusunan perencanaan. Yang kemarin saya sampaikan ya Bapak Ibu, sampai berapi-api, tadi juga saya sudah singgung sedikit, jangan sampai salah terlambat mengangkat PPK, karena PPK tugasnya merencanakan pengadaan. Kapan waktu perencanaan pengadaan? Pada saat nyusun RKA, nyusun RKA KL, kira-kira kalau disimpulkan dengan cepat ya. Jadi pastikan pada saat Bapak Ibu menyusun RKA, Bapak Ibu menyusun RKA KL, pastikan PPK sudah ada. Pastikan PPK sudah ada. Sehingga dia sudah bisa bercerita tentang kebutuhan-kebutuhan kerjanya. Jadi jangan sampai kebutuhan-kebutuhan kerja PPK tidak terakomodir gara-gara para PA dan para KPA terlambat nih ngangkat PPK. Udah jadi DIPA, udah jadi DPA baru ngangkat PPK, itu terlambat. Harusnya kalau mau ngangkat PPK tahun 2021 nanti, upayakan betul Juni, Juli, Agustus itu sudah diangkat mereka. Sehingga pada saat menyusun RKA, pada saat menyusun RKA KL, beliau-beliau itu sudah ada, para PPK sudah ada, sehingga dia bisa bercerita tentang kebutuhan kerjanya, bagaimana kalau swaklola, bagaimana kalau menggunakan penyedia. Ini mekanisme tahapan terkait dengan perencanaannya. Nah, apa yang dilakukan khusus untuk swaklola? Seperti apa perencanaan pengadaan yang dilakukan kalau dilakukan dengan cara swaklola? Ketika kita ada pengadaan dan dilakukan dengan cara swaklola, maka yang ditempuh 3 ini. Perencanaan pengadaan swaklola ini meliputi yang pertama menentukan mau pakai tipe yang mana. Tadi sudah ada 4 pilihan.
Mau tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Itu sudah ditentukan sejak perencanaan pengadaan. Karena nanti akan pengaruh sekali itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nyatakan swaklola tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu akan mempengaruhi RAB, akan mempengaruhi DIPA DPA kita. Makanya menentukan tipe itu sudah dilakukan sejak perencanaan. Yang kedua, menyusun spek atau KAK. Kalau pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya menyusun spek teknis. Kalau untuk jasa konsultasi, kita menghitung KAK. Kita menentukan KAK. Dan nyusun spek, seperti yang tadi sudah kita singgung ya, sesi pagi tadi, itu bukan udah mau tender, udah mau pengadaan langsung, tapi spek sudah kita susun sejak di tahapan perencanaan. KAK sudah kita tentukan sejak perencanaan. Jadi siapa tahu nih di kegiatan konsultan kita, ada pengadaan yang kita menggunakan penyedia, maka spek teknis dan KAK-nya sudah kita tentukan sejak perencanaan. Contoh, Bapak Ibu mau ada kegiatan swaklola diklat PIM, di dalamnya pesertanya banyak, kemudian nanti di dalamnya akan ada tata boga catering untuk peserta pelatihan selama sebulan. Oh, berarti siap-siap. Spek cateringnya tadi, spek makanannya itu sudah disusun di sejak perencanaan. Sudah disusun sejak perencanaan. Bukan udah mau pelaksanaan diklatnya nanti, tapi sejak perencanaan ini sudah ditentukan. Karena kita lihat penyusunan spek KAK ini sudah ditentukan sejak pelaksanaan tahapan perencanaan tadi. Kemudian yang ketiga, proses penyusunan tahapan yang ketiga dalam proses perencanaan pengadaan kalau dilakukan dengan cara swaklola adalah menyusun RAB, menyusun perkiraan biaya, menyusun anggaran biaya. Jadi tiga ini salah satu komponen lengkap kalau Bapak Ibu mau menyusun proses perencanaan pengadaan kalau dilakukan dengan skema swaklola. Kalau dilakukan dengan cara skema swaklola. Kalau Bapak Ibu pakai format perencanaan saya yang kemarin ya, saya buka dulu. Kalau Bapak Ibu pakai format ini, sedang menyusun RK, menyusun RKK, insya Allah ini kita bisa terakomodir lebih lengkap nih. Ada di bagian yang menentukan cara pengadaan nih. Menentukan cara pengadaan, nah ini kan, mau pakai swaklola atau mau pakai penyedia. Kalau kita mau pakai swaklola, ada pilihannya tipe 1, tipe 2, tipe 3. Apa pertimbangannya tipe 1, apa pertimbangannya tipe 2, dan seterusnya. Terus spek, nah spek tinggal kita buat daftar simak, spek udah ada belum, KAK-nya udah ada belum. Kalau belum ada, berarti catat untuk segera dibuatkan. Jangan sampai tidak kita siapkan spesifikasi teknis dari sejak perencanaan. RAB sudah ada belum? Ini juga kita cek. Nanti kalau kita lihat swaklola tipe 1, tipe 2 sudah ada belum nota kesepahamannya. Kira-kira seperti itu. Nah ini Bapak Ibu kira-kira flowchart-nya kalau kita lihat ya. Di tahapan perencanaan pengadaan, kita menentukan mau tipe 1 apa tipe 2. Kita mau tentukan apa tipe 1 atau tipe 2. Kalau tipe 1 ya praktis lah, kita yang ngoprek-ngoprek sendiri, makanya tinggal susun spek, HPS, rancangan kontrak sesuai dengan formasi kita tipe 1. Tapi kalau tipe 2, Bapak Ibu perhatikan alurnya. Di tipe 2, di tipe 2, kita kan akan bekerja sama dengan instansi pemerintah lain. Kita cari nih, kita yakini siapa yang mampu untuk menghasilkan output kegiatan kita. Kalau memang mereka ternyata sudah ketemu, maka nanti kita tawarkan speak, mungkin surat menyurat gitu. Oke, mereka siap. Nanti mereka lah yang akan kita pilih sebagai pelaksana swaklola tadi. Tindak lanjutnya, kalau yang tipe 2, ini saya bahas tipe 2 dulu ya, satu-satu per tipe 2. Tindak lanjutnya nanti dibuatkan nota kesepahaman. Nota kesepahaman antara PA, KPA kita dengan pimpinan dari instansi pemerintah lainnya tadi. Setelah membuat nota kesepahaman, barulah nanti mereka menyusun proposal dan RAB yang disampaikan ke kita. Proposal dan RAB-nya ini yang kita pelajari,
Kalau seandainya nanti dipelajari oleh PPK, kalau seandainya oke, nanti ini yang dituangkan menjadi bahan untuk menyusun RKA, RKAKL kita. Jadi bikin RKA, RKAKL di sekolah tipe 2, termasuk 3 dan 4. Nanti bukan kita yang menentukan sendiri itu, tapi berdasarkan proposal dan RAB yang disampaikan oleh pihak yang mau kita aja bermitra swakelola dengan kita. Ini yang swakelola tipe 2. Swakelola tipe 3. Di swakelola tipe 3 yang kita ajak bermitra ini adalah organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini ada proses yang agak lebih panjang. Coba kalau kita lihat di sini, di swakelola tipe 4 ini kita cari siapa nih organisasi masyarakat yang mampu melaksanakan kegiatan kita. Kalau saja ternyata di wilayah kita lebih dari 1 ormas, maka bersiap-siap kegiatan swakelola kita tadi akan kita lakukan dengan skema sayembara. Tapi kalau ternyata ada ormas cuma 1 yang matching, yang sesuai dengan yang mau kita laksanakan, maka kita akan tawarkan kepada yang bersangkutan. Kalau mereka setuju, siap, maka nanti kita tetapkan mereka sebagai pelaksana swakelola kita. Tapi kalau umpama ternyata lebih dari 1, maka kita lakukan sayembara. Ini sayembara ini bukan tender, bukan lelang, tapi semangatnya ada penilaian-penilaian. Kita cari yang mana yang lebih bagus, yang oke, kita pilih, nanti ditetapkan dia sebagai pelaksana swakelola. Kemudian sama seperti tadi, tetapkan ormasnya, bikin nota kesepahaman. Formatnya tadi sudah saya bukakan ya, ada yang tipe 2, ada yang tipe 3. Kemudian nanti minta mereka menyampaikan proposal, minta mereka menyampaikan RAB. Selanjutnya nanti RAB-nya dipelajari oleh PPK. Kalau oke, nanti jadi bahan untuk kita tuangkan ke dalam RKA, RKAKL kita. Ini swakelola tipe 3. Di swakelola tipe 4, kita lihat dulu nih, kegiatan yang mau kita adakan ini, apakah kegiatan yang masyarakat yang mengusulkan diri, adakah usulan dari masyarakat? Atau kegiatan ini kemudian kita mau cari siapa Pokmas yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau saja ternyata kegiatan ini masyarakat pengusul ini siap mereka untuk melaksanakan, ya udah berarti nanti mereka kita bisa tetapkan. Suruh mereka nanti nyampaikan RAB. Tapi kalau ternyata kegiatan ini bukan dari usulan masyarakat, kita yang menawarkan kepada masyarakat, bisa ya nanti laksanakan kegiatan ini. Kalau memang mereka sanggup, mereka bikin pernyataan kesediaan, nanti selanjutnya tetapkan mereka, kemudian mereka bikin RAB dipelajari, nanti yang dituangkan sebagai RK. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu seperti ini flowchart-nya, bagaimana kita memilih, menentukan siapa yang akan melaksanakan, dan akhirnya kita menjatuhkan ke tipe berapa nih? Tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Kita lihat apa pertimbangan-pertimbangan lain, atau siapa nih yang kita pilih. Kalau tipe 1, otomatis kan kalau tipe 1 ya kita mengukur diri lah. Kalau kita cukup pede, mampu untuk melaksanakan kegiatan ini, kita yakin sumber daya kita bisa, maka bisa saja kita lakukan dengan cara swakelola tipe 1 tadi, kita yang akan melaksanakannya. Tapi kalau kita merasa kita tidak mampu, ya berarti bersiap-siap. Mungkin kita akan lakukan dengan skema yang lain. Swakelola tipe 2, siapa nih swakelola tipe 2 yang akan kita pilih? Di swakelola tipe 2, ini kita mencari penyedia yang kita yakini cukup mampu untuk menyediakan barang jasa tadi. Ya kayak contoh tadi kan, Bapeda mau melaksanakan kegiatan mengkaji indikator pembangunan. Ini BPS, job desk BPS banget nih, bisa. Bapak Ibu mau melaksanakan penelitian, ini kalau saya pakai penyedia belum tentu penyedia bisa hasilnya bagus. Saya mau ajak kampus inilah, kampus ini yang akan melaksanakan. Jadi ada pertimbangan kenapa kita melakukan swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2 ini yang dapat melaksanakannya KLPD, berarti ya, kementerian, lembaga, atau dinas yang lain, instansi yang lain yang memang punya keterkaitan dan mampu untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua BLU juga bisa. Kemudian yang ketiga perguruan tinggi negeri. Ini pihak-pihak yang bisa kita ajak bermitra untuk melaksanakan swakelola tipe 1 dan tipe 2. Kemudian kita lihat pelaksanaan swakelola tipe 3. Di swakelola tipe 3 yang kita laksanakan adalah, yang melaksanakannya adalah organisasi kemasyarakatan.
di beberapa pelatihan saya sering menceritakan ke peserta, saya lebih suka saya panjangin ya organisasi kemasyarakatan. Karena kalau saya singkat, ormas kesannya sangar gitu. Tapi kalau organisasi kemasyarakatan kesannya lebih santuy ya, lebih santuy. Karena kalau kita laksanakan dengan ormas itu kesannya kayak LSM mana gitu yang akan melaksanakan. Makanya saya lebih memilih pelaksanaannya ini adalah organisasi kemasyarakatan. Saya panjangin. Kalau dipanjangin organisasi kemasyarakatan, ya terasa lebih inilah, terasa lebih lembut saja, lebih soft saja pengucapannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini nih syarat-syarat kita pilih untuk melaksanakan SUA kelola tipe 3. Banyak ya syaratnya. Dan yang bikin nggak nyaman itu kita lihat 2 angka terakhir kata hubungnya dan. Artinya kalau sudah kata hubung dan, kalau ada beberapa penomoran, maka semua syarat ini akumulatif harus terpenuhi. Semua syarat ini akumulatif harus terpenuhi. Bapak Ibu bisa cermati di sini, bisa Bapak Ibu perhatikan bagaimana proses penyediaannya di sini. Pertama, bisa berbentuk yayasan atau perkumpulan. Yang kedua, NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan. Struktur organisasi, dan seterusnya ya ADART, kegiatannya berhubungan, kemampuan manajerial untuk melaksanakan teknis kegiatan ini, kemudian neraca keuangan telah diaudit 3 tahun terakhir, alamat benar. Kalau dia ormas yang bermitra, maka harus ada perjanjian kerjasama yang bermitra. Bayang ini, semuanya harus terpenuhi. Semuanya harus terpenuhi di SUA kelola tipe 3. Agak berbeda dengan SUA kelola tipe 4, POKMAS, kelompok masyarakat. Di SUA kelola tipe 4, syaratnya nggak sebanyak tadi. Syaratnya cuma 5. Itu pun kalau Bapak Ibu lihat 2 angka terakhir, 4 dan 5 ini dihubungkan dengan kata hubung dan garis miring atau. Artinya dari kelima syarat ini bisa salah satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5-5-nya. Tapi pastikan pada saat Bapak Ibu memilih yang bersangkutan untuk melaksanakan SUA kelola tipe 4 ini, kita yakini betul, jangan asal-asalan, dia mampu untuk menghasilkan output kegiatan ini. Karena ada juga beberapa kejadian ya, seperti kegiatan grup NPM, atau ada beberapa kegiatan yang dari pusat yang diserahkan kepada masyarakat yang melaksanakannya. Ternyata ketemu ada beberapa kasus, ternyata masyarakatnya nakal, nggak dikerjakan, ternyata dipakainya untuk poya-poya, ujung-ujungnya hanya sekedar ada tersedia ini aja hasil barang yang tidak nyambung outputnya. Nah itu yang perlu kita waspadai. Ini SUA kelola tipe 4 yang melaksanakannya yang kelompok masyarakat yang sudah dikukuhkan. Ini yang mengukuhkannya pun tidak diatur ya Bapak Ibu, bisa macam-macam ini. Contoh kalau kayak pengurus masjid mungkin Dewan Kemakmuran Masjid dikukuhkan oleh KUA. Kalau untuk Karang Taruna mungkin dikukuhkan contohnya mungkin sama lurah atau kepala desa, jadi bisa lebih terbuka di sini. Kemudian punya struktur organisasinya ada ADART, kemudian alamatnya benar dan jelas, kemudian dia mampu untuk mengerjakan barang jasa yang mau disuah kelolakan. Ini poin nomor 5 ini saya kok rasanya seretnya pengennya ini yang dijadikan hal utamanya ya, 1, 2, 3, 4 ini bayangan saya ini pilihannya. Tapi secara peraturan pada prinsipnya mereka ketika terpenuhi salah satu saja dari syarat ini kita bisa pilih dia untuk menjadi penyedia. Tapi kembali ke tadi Bapak Ibu optimalkan penyedia yang masyarakat yang kita pilih, masyarakat yang memang kita yakini mampu untuk mengantarkan output dari kegiatan SUA kelola ini.